kalau mau investasi itu teman-teman bilang mahal ya. Gimana kalau zaman dulu menjadi investor pasar modal buka rekening efek saja harus 50 juta Pak. Dulu 50 juta ya? Iya, kan ada program yuk nabung saham, jadi 100.000 aja sudah bisa. Iya. Mahal nggak sih? Jadi 100.000 itu ibaratnya kalau orang muda sekarang Buat pacaran bisa buat investasi ya? Satu malam minggu udah bisa jadi buat investasi. Kalau kenalan ke calon mertua Pak, saya mahasiswa. Kalau bilang saya mahasiswa dan pemilik dari beberapa perusahaan, Bank Jatim itu punya saya Bu, anak muda tapi sudah punya perusahaan gitu. Kalau mau ketemu calon mertua harus punya usaha. Setiap orang berhak untuk sejahtera. Ya, selamat siang Sobat Ayah Apa Project. Ya, tadi ini kita akan mau mampir ke inkubator IDX. Di situ tempat untuk perusahaan-perusahaan kalau mau belajar listing atau IPO ataupun pengembangan bisnisnya ke depan. Bukan iya gitu ya, benar ya di sini? Iya, betul. Untuk mempersiapkan perusahaan-perusahaan untuk siap untuk masuk ke IPO. Iya. Ya. Ini kebetulan karena pandemi jadi beberapa lagi teman-teman BFH ya. Teman-teman yang di startup di sini kita bina masih belum aktif. Kita lebih memberikan working space kepada mereka untuk punya kantor yang mudah, misalnya mereka berkoordinasi, begitu ya. Dan kita juga ada sediakan ruang meeting. Jadi kalau mereka mau ketemu, jadi ada ruang meetingnya. Jadi intinya buat teman-teman pengusaha ataupun ya teman-teman yang berencana untuk listing, diedukasi di sini, ya, kita berikan pendampingan bagaimana cara menyusun laporan keuangan yang baik, bagaimana bisa memenuhi governance yang baik sebagai perusahaan. Jadi ada pendampingan, ada ini. Seingat saya dulu ada perusahaan ada papan akselerasi. Oh iya, ada papan akselerasi, ada papan yang harus 1.000. Jadi sebelumnya itu kan ada papan utama sama papan pengembangan. Sekarang di tahun 2019 kita sudah mengeluarkan atau juga untuk perusahaan yang masuk papan akselerasi. Jadi secara umum relatif bisa lebih mudah ya. Diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang masih nggak harus 1.000 pihak atau ini Pak? Ya, jadi ada kemudahan-kemudahan yang bisa kita berikan sesuai dengan persyaratannya itu. Teman-teman yang mau mampir di sini, mau edukasi di sini, pendampingan ya? Untuk kegiatannya, informasi Pak, kita nggak membatasi. Kita bebas, datang, kita kesana pun teman-teman dan tidak ada biaya sama sekali. Kalau di sini kan yang kita berikan working space gitu ya. Tapi untuk yang kegiatan edukasinya sendiri, kita siap untuk datang ke sana. Dan kalau pandemi seperti ini kan kita pakai Zoom. Nah itu atau masuk disiapkan MS Team. Ada ruangan apa? Ada backroom. Jadi kalau teman-teman suntuk ini ingin ngopi, istirahat. Jadi informasinya itu kita siap memberikan edukasi, diskusi, dan tidak ada kewajiban untuk harus IPO. Waduh, saya ini masih cukup IPO itu. Ini kira-kira pada saya masih jauh ini. Nggak usah khawatir karena sebenarnya kita memberikan informasi dulu. Silahkan nanti direnungkan kira-kira seperti apa. Nah, kami siap untuk jadi poinnya lebih edukasi dan pendampingan yang lebih utama. Tidak harus yang sudah siap tinggal melangkah, tapi kita mulai dari awal kita bisa berikan informasi itu. Selamat siang Sobat Ayah Apa. Hari ini kita bertemu dengan Bu Harjanti. Jadi beliau adalah Kepala Perwakilan BI Area Timur ya Bu ya? Timur. Jadi membawahi sekitar Area Timur mungkin Nusa Tenggara juga ya. Dan pada hari ini kita akan diskusi investasi milenial seperti apa. Apa sih reksadana dan saham dan apa perbedaannya? Sebenarnya saham itu adalah salah satu instrumen investasi ya. Bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Kalau nggak salah cuma satu lot sudah jadi pemegang saham ya? Bisa. Nah itu satu lot itu relatif ya Pak ya, tergantung dari harganya. Kalau reksadana gimana Bu? Sama-sama instrumen investasi, tapi reksadana itu juga ada banyak macamnya ya, ada reksadana uang ataupun campuran, reksadana. Bedanya adalah pada saat kita melakukan investasinya. Kalau investor atau milenial ingin menjadi investor di pasar modal, ingin berinvestasi, dia bisa membuka rekening efek secara langsung. Jadi dia berhubungan langsung dan dia memutuskan secara langsung investasi apa yang dipilih. Kalau itu saham ya Bu ya? Betul, kalau itu saham. Tapi kalau yang di reksadana, ibaratnya kita ini sudah memasrahkan kepada manajer investasi untuk melakukan kegiatan pengelolaan portofolio uang yang kita tanamkan melalui reksadana tersebut. Kalau kita lebih fokus ke saham sama reksadana saham Bu, kira-kira kelebihan dan kekurangannya masing-masing itu kayak apa ya gambarannya Bu? Ini kita bicara untuk milenial ya. Kalau milenial harusnya menjadi investor saham karena investor pasar modal yang masih relatif muda, ini tentunya di satu lab pasar modal yang cukup bagus untuk mereka
mereka bisa mengetahui bagaimana mengelola investasi yang dimilikinya, bagaimana memutuskan beli A, beli B, beli C, kemudian bagaimana menjual saham tersebut. Tapi kalau reksadana itu lebih pas bagi kita nggak punya waktu yang cukup, maka lebih baik ya sudah pasrahkan kepada manajer investasi yang dia mengelola. Nah, nanti investor itu bisa mengetahuinya dari nilai aktiva bersih harian yang dikeluarkan oleh manajer investasi melalui bank pasar dunia. Saham dan reksadana saham yang beda kan dividen ya, Bu? Mungkin teman-teman milenial belum tahu dividen apa, mungkin capital gain itu seperti apa ya? Dividen itu adalah bagian keuntungan yang dibagikan pada pemegang saham apabila perusahaan mengalami keuntungan. Jadi kalau teman-teman investasi beli saham itu otomatis bisa juga dapat dividen kalau perusahaan yang bagus. Jadi sangat penting ya untuk memilih perusahaan yang bagus. Kira-kira kalau boleh tahu di sini ada apa ya, Bu, di Bursa Efek di sini? Kita memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas terkait dengan investasi dari sisi investor, tapi kita juga fokus dalam pengembangan bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Timur ini bisa menjadi perusahaan yang go-public. Jadi kita memberikan edukasi tidak hanya kepada investor, tapi juga kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan pendampingan bagaimana mempersiapkan perusahaan itu menjadi perusahaan yang bisa IPO, Pak. Ada sekolah gitu di sini ya? Ada, Pak. Kita memang bentuk CSR-nya adalah bentuk edukasi. Kita juga ada program sekolah pasar modal. Tidak harus pakai seragam, Pak. Jadi kita ada yang pemula, kemudian ada untuk investor, bagaimana mengaktifkan investasinya, bagaimana membaca technical analisis, kemudian analisa secara fundamental, mengenal ori, suku retail. Jadi biar paham investasinya itu. Betul. Programnya sekolah pasar modal lanjutan. Jadi produk-produknya tidak hanya saham. Termasuk teman-teman mahasiswa bisa dapat sertifikat juga, Pak? Bisa. Nah, menarik di sini peningkatan investor milenial ini cukup banyak, Pak, khususnya di Jawa Timur. Sejak Januari 2020 hingga Juli itu 39% adalah usia 18 sampai 25 tahun. Bahwa apa yang sudah kami lakukan melalui galeri-galeri investasi yang ada di beberapa kampus itu kan memang memberikan edukasi secara berkesinambungan. Mungkin teman-teman milenial ini belum itu paham ya. Apa sih bedanya kantor perwakilan ini sama galeri investasi yang disebutkan? Ya, di seluruh Indonesia itu ada 30 kantor perwakilan kita, Pak, yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Itu tidak akan cukup karena kebetulan kami berada di kota-kota besar saja, Pak, kota provinsi. Kecuali untuk di Kalimantan Timur kita ada di Balikpapan, bukan di Samarindanya. Beberapa tahun terakhir bekerja sama dengan beberapa kampus untuk mendirikan galeri investasi. Kita ada 475 galeri investasi yang inklusinya juga ada, ya? Ada, Pak, tapi kita sebenarnya lebih kepada bagaimana mempersiapkan mereka itu menjadi investor yang siap pada saat mereka punya penghasilan. Karena problem terbesar adalah tidak mempersiapkan dengan baik masa depannya. Kita justru dari awal ingin sharing kepada anak muda bagaimana dia mempersiapkan pengetahuan, kemampuan. Artinya juga ya, karena kan investasi di pasar modal tidak selalu untung ya. Itu harus kita pahamkan, jangan sampai mereka itu salah persepsi. Investasi itu beda dengan tabungan. Kalau kita bilang bahwa high risk, high return, ya memang returnnya tinggi, tapi risiko juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Tapi itu semua bisa diminimalisir bagaimana mengelola portofolio di investasi saham di pasar modal. Setiap orang berhak untuk sejahtera. Kira-kira kalau teman-teman ini mau investasi, apa yang dilihat pertama, Bu, yang paling sederhana? Memilih saham tentunya kita harus melihat bagaimana track record dari pemegang sahamnya. Ownernya itu bagaimana, direksinya, bagaimana komisarisnya. Dan itu sebagai perusahaan sudah terbuka, mudah sekali untuk mendapatkan informasi itu loh, Pak. Jadi jangan khawatir yang di Aceh, waduh saya agak ragu, saya di Aceh, bagaimana saya bisa tahu perusahaan yang ada di Jawa Timur, yang ada di Jakarta. Itu bisa lihat di IDX kalau nggak salah, Bu, ya? Bisa, Pak. Dan tidak hanya IDX ya, kita banyak provider yang bisa menyediakan seperti itu. Kuncinya salah satu perusahaan bagus adalah lihat manajemen, bagaimana dia mendirect kinerjanya, mana yang lagi berkembang. Kalau mau investasi itu teman-teman bilang mahal ya? Ya memang kalau zaman dulu kita bicara mengenai investor pasar modal, berarti orang itu memang sudah punya pendapatannya cukup. Gimana kalau zaman dulu menjadi investor pasar modal, buka rekening efek saja harus 50 juta, Pak. Dulu 50 juta ya, Pak? Iya, sebetulnya 25 juta, kemudian 10 juta, kemudian 5 juta. Nah, dengan adanya program Yuk Nabung Saham, jadi 100.000 aja sudah bisa. Jadi ini benar-benar komitmen dari semua stakeholder pasar modal agar pasar modal itu di seluruh lapisan masyarakat. Dan jadi kalau kita bicara tadi, mahal nggak sih? 100.000, Pak Ferdi. Jadi 100.000 itu ibaratnya kalau orang muda sekarang buat pacaran bisa buat investasi ya. Satu malam minggu udah bisa jadi buat investasi. Coba teman-teman milenial tadi disampaikan bahwa nggak mahal, 100.000. Jadi teman-teman yang bisa pakai buat nonton, sekarang nontonnya nggak ada, bisa dipakai buat investasi. Betul. Apalagi sebulan bisa 4 kali investasi berarti kan. Contoh buat Bank Jatim satu lot hanya sekitar 60.000. Oke, Bapak bisa contohkan satu lot itu kan 100 lembar, ya, Pak. Nah, 100 lembar itu tinggal kita kalikan dengan harganya, harga Bank Jatim itu berapa. Jadi saat ini 615 tinggal dikali 100 ya, ketemunya
61.500. Artinya bagaimana menaikkan value seseorang. Kalau kenalan ke calon mertua, Pak, saya mahasiswa. Kalau bilang saya mahasiswa dan pemilik dari beberapa perusahaan, ya termasuk misalnya nunjuk Bank Jatim itu punya saya, Bu, gitu. Teman-teman kalau lewat di Basuki Rahmat, nah ini perusahaan saya nih, gitu kan, bisa keren banget. Jadi gitu, aku langsung anak muda tapi sudah punya perusahaan gitu. Kalau mau ketemu calon mertua harus punya usaha. Usahanya apa? Ya sahamnya ini. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Artinya semua itu bisa ambil perannya oleh masyarakat, oleh mahasiswa, tidak menunggu saya punya penghasilan sekian dulu. Betul. Nah, sampai kapan, Pak? Kalau gaya hidup itu akan naik seiring dengan uang yang diterima. Intinya gini, Pak, kita investasi itu bukan dari uang sisa, tapi uang yang disisihkan. Disiapkan di awal. Betul. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa disiplin dalam mengelola uang kita. Terus ini kan juga lagi pandemi ya, Bu. Apakah saat yang tepat investasi atau harus menunggu atau seperti apa? Saya rasa kapanpun saat yang tepat untuk investasi. Dan kalau bicara saat ini, bahwa indeks harga saham gabungan relatif masih belum normal seperti yang pernah diraih setinggi sebelumnya. Jadi kalau ibaratnya toko, Pak ya, ini adalah salah satu diskon ya? Nah, diskon itu harusnya kan diambil ya, Pak ya, sales. Tapi kalau dibilang bisa balik kapan, akan tidak mengatakan bahwa ini cepat akan balik dalam waktu dekat, karena pada dasarnya investasi di pasar modal adalah investasi jangka panjang. Jadi kalau kita lihat kurun waktu 10 tahun terakhir dan seterusnya, itu yang lebih enak untuk membandingkan. Tapi kalau misalnya 1 minggu, 2 minggu, 1 hari, 3 hari, nah itu tidak investasi sesungguhnya, tapi lebih kepada trading. Mungkin sebelum closing, kira ada tips buat teman-teman investor milenial dari awal dia mau investasi seperti apa, terus ke depannya tuh gambaran seperti apa untuk mereka, Pak? Untuk anak-anak muda untuk mulai berpikir untuk masa depan, investasi harus dilakukan. Saya pribadi tidak pernah menganjurkan harus investasi di pasar modal, tidak. Sekarang investasi apa sih yang bisa mudah untuk dilakukan? Kalau mau bikin pabrik, dananya juga besar kan, Pak. Kemudian mau bikin toko roti dan sebagainya juga butuh dana. Bagi mahasiswa mudah untuk mendapatkan pendana seperti itu. Tidak semua seberuntung itu untuk bikin perusahaan dari sejak usia muda. Nah, melalui investasi pasar modal ini adalah salah satu pilihan yang bisa diambil. Membeli perusahaan sudah IPO itu sangat mudah dan sangat terjangkau. Kita juga tidak ingin tercipta banyak investor muda tapi ikut-ikutan. Jangan pernah beli kucing dalam karung. Kalau membeli ya harus tahu persis apa yang dibeli, bidang usahanya apa. Jadi tidak asal, oh teman saya beli A, saya ikut beli A. Jadi kami tidak menginginkan investor yang seperti itu. Kami ingin investor pasar modal di Indonesia adalah investor yang cerdas, yang bisa membawa keberkahan bagi lingkungannya. Kemudian harus mulai menyisihkan. Disiplin itu diterapkan setiap hari-hari dan harus dimulai sejak dini. Terima kasih Bu Nur Harjanti, ini sharingnya luar biasa. Harapannya teman-teman yang mulai investasi saat ini, walaupun pandemi itu bukan halangan untuk investasi, karena kuncinya investasi adalah rutin dan jangka panjang. Terima kasih Sobat Ayah Apa, jangan lupa subscribe Ayah Apa Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.